wabarakatuh. Saya Reja Lipia Firdaus dengan NPM 251000158. Yang akan saya bahas adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Transformasi hukum perdata nasional melalui pembaruan hukum perikatan. Baik, pembahasan pertama, hukum adalah cerminan peradaban. Hukum perdata, khususnya hukum perikatan, adalah tulang punggung dari setiap interaksi ekonomi dan sosial masyarakat modern. Ia mengatur janji, kesepakatan, dan tanggung jawab yang menggerakkan roda perekonomian. Sejak zaman kolonial, hukum perikatan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, khususnya dalam bentuk BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disahkan pada tahun 1847. Selanjutnya, sejak Indonesia merdeka tahun 1945, adanya kekosongan hukum yang harus segera diantisipasi. Karena itu, dengan peniadaan penggolongan penduduk sebagaimana pasal 131, pasal 163, serta melalui pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, KUH Perdata tetap berlaku agar kehidupan hukum dan kepastian hukum di tengah masyarakat tidak terhenti. BW atau KUH Perdata mengatur berbagai hal mengenai perikatan baik yang berhubungan dengan kontrak, ganti rugi, serta hubungan antar kreditur dan debitur. Hukum perikatan ini menjadi acuan bagi sistem hukum perdata di Indonesia, meskipun telah mengalami perubahan dan penyesuaian dengan keadaan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia yang terus berkembang. Lalu, hukum perikatan yang out of date menciptakan risiko ketidakpastian hukum dalam menghadapi dinamika abad ke-21. Perkembangan teknologi, era digital, dan transaksi lintas batas telah melahirkan bentuk-bentuk kontrak dan perikatan baru seperti e-commerce, badan hukum, perlindungan data pribadi, dan skema pembiayaan inovatif yang sering kali tidak terakomodasi secara memadai dalam kerangka hukum lama. Lalu ada kondisi yang menimbulkan dua tantangan besar. Yang pertama, ketidakpastian hukum. Kurangnya regulasi yang adaptif membuat sengketa modern sulit diselesaikan dengan adil dan efisien, menghambat iklim investasi dan bisnis. Lalu yang kedua, kesenjangan keadilan norma-norma lama gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang lebih lemah, terutama dalam kontrak baku dan transaksi digital. Lalu ada beberapa isu krusial yang perlu menjadi perhatian kita bersama mengenai hukum perdata, antara lain. Yang pertama, pembaruan hukum perikatan. Perkembangan global menuntut kita untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional seperti yang terdapat dalam Principles of International Commercial Contract. Lalu yang kedua, akomodasi hukum perdata Islam. Dalam penyusunan perikatan nasional, penting sekali untuk menantikan asas-asas hukum perikatan Islam terakomodasi dan disinkronkan karena prinsip-prinsip syariah sebenarnya dapat diakui dan menyesuaikan sepanjang tidak melanggar larangan seperti gharar, maisir, riba, dan haram. Kita harus menghindari kesan bahwa semua hukum perikatan hanya bersumber dari hukum barat. Selain pembaruan hukum perikatan, kita juga dihadapkan pada tantangan lainnya, yaitu harmonisasi hukum perdata adat. Adalah di mana hukum adat bersifat dinamis dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang seringkali mengedepankan hukum bersifat restitutif. Lalu, sinkronisasi peraturan lintas bidang, di mana terdapat masalah ketidaksinkronan dalam peraturan perundang-undang, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, syariah, dan arbitrase. Lalu, perlindungan hak anak dan perempuan. Yang dalam persoalan hukum, keluarga, dan adat, isu perlindungan hak anak dan perempuan harus menjadi fokus utama, mengingat perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi. Selanjutnya, pembaruan hukum perlu dilaksanakan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip dasar yang telah menjadi pondasi hukum nasional, sekaligus membuka ruang bagi kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks inilah, penelaahan atas fitur-fitur unggulan KUH Perdata menjadi penting. Tidak dapat dipungkiri, kitab ini telah memberikan fondasi yang kokoh bagi praktik hukum perdata di Indonesia. Fondasi tersebut kini perlu disesuaikan dengan dinamika zaman sehingga hukum perdata kita tidak tertinggal, melainkan berkembang menjadi sistem yang lebih modern,
relevan, dan mencerminkan jati diri bangsa. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.